Kasus dari gitaris Black, bukan kasus tapi kayak berkaitan dengan kasus, berkaitan dengan kasus ya. Jadi gitaris Black Sabbath mengirimkan surat untuk Presiden Joko Widodo. Ya, lalu pesan apa yang ingin disampaikan oleh Tommy Yomi dalam surat tersebut? Berikut informasinya. Pemberitaan mengenai eksekusi mati dua terpidana Bali 9 yang terjerat dalam kasus narkoba kelas internasional mendapat kecaman dari beberapa negara. Setelah Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, kecewa dengan tindakan eksekusi terhadap dua warga negaranya, kali ini gitaris band rock asal Inggris Black Sabbath, Tony Lammy, juga mengecam hingga menempuh cara khusus untuk meminta tidak mengeksekusi mati kedua pelaku. Ia turun tangan melakukan sebuah bentuk protes dengan cara menuliskan surat yang ia kirimkan pada 3 Maret lalu, yang secara langsung ditujukan kepada Presiden Jokowi. Dalam isi surat tersebut, Tony mengungkapkan bahwa mereka sudah banyak berubah karena pengaruh dari pihak berwenang Indonesia. Oleh alasan itu, kami memohon untuk menghentikan eksekusi mati dari Andrew dan Myran. Ia juga memohon kepada Presiden Jokowi agar kedua terpidana dapat menjalani hukuman seumur hidup agar dapat membayar kesalahannya. Tidak hanya Tony Lammy saja, band Temper Trap juga membuat sebuah mercy campaign menentang eksekusi dua terpidana mati Andrew dan Myran. Band ini terkejut dengan hukuman mati yang masih ada di era teknologi canggih yang serba maju ini. Myran Sukumaran dan Andrew Chen sendiri merupakan penyelundup 8,3 kg heroin yang ditafsir bernilai 40 miliar rupiah pada 2005 yang lalu. Hingga saat ini, keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengeksekusi mati kedua pelaku masih belum berubah meskipun belum ada tanggal pasti kapan eksekusi tersebut akan dilaksanakan. Oke, terpidana mati Andrew Chan dan juga Miura ini memang menyita perhatian dunia gitu ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia dan juga Australia saja. Dan bahkan banyak sekali pro kontra juga keluar atas kasus ini. Mulai banyak orang-orang mendukung karena kalau kita lihat juga di Indonesia mungkin yang dihukum mati 2 orang. Tapi efek dari heroin sebanyak 8,3 kg itu bisa membunuh berapa ribu orang gitu. Itu yang sebenarnya dipikirkan oleh Presiden. Dan yang ingin Jokowi, dijaga oleh Presiden dan juga aparat hukum juga bagaimana kedaulatan hukum negara Indonesia gitu. Walaupun mungkin ada ya efek sampingnya adalah bagaimana hubungan kerjasama mungkin dengan hubungan Australia. diplomatis juga akan mungkin sedikitnya akan ada masalah juga. Cuma jelas sekali lagi yang kami tangkap juga dari Presiden Bapak Jokowi kan sempat mengatakan juga tetap aja kedaulatan hukum Indonesia tidak dapat diganggu-gugat dan kita lihat akan seperti apa. Ya mudah-mudahan yang terbaik ya untuk untuk Indonesia dan maupun Australia. Selamat siang, Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Amanda Cilinta. 2 di antara 16 warga Indonesia yang hilang di Turki merupakan warga Solo, Jawa Tengah. Hingga kini belum diketahui keberadaan para WNI yang hilang tersebut. Kedua warga Solo masih memiliki hubungan keluarga. Mereka adalah Fauzi Umar Salim, 36 tahun, dan adiknya Hafid Umar Babher, 32 tahun. Keduanya adalah warga Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Dalam catatan kartu keluarga, Hafid Umar Babher telah berkeluarga dan memiliki kartu keluarga terpisah dari kakaknya. Keluarga mereka dikenal sebagai pengrajin konveksi di Solo. Menurut pihak Kelurahan Gajahan, kedua warga Solo itu diketahui hilang setelah ada aparat yang datang untuk mengecek kebenaran identitas dan alamat mereka. Hingga kini belum diketahui pasti nasib 16 WNI yang hilang saat berwisata ke Turki. Menurut catatan dan dokumen yang saya dapat nih, mereka datang di kelurahan terakhir tanggal 3 Maret tahun 2014. Mereka berdua minta surat keterangan dalam untuk urusan bank. Pak, selama ini secara sosial mereka gimana, Pak? Kalau menurut saya, kalau tidak ada catatan negatif di masyarakat, artinya baik juga. Orang tuanya pun juga baik. Ada orang tuanya mereka berdua. KTP dan kakak masih di sini, tapi untuk domisili sudah pindah. Kurang lebih mungkin 5 tahunan. Bapak terakhir ketemu kapan, Pak? Dengan mereka, Pak? Kemarin ini, ya Pak, mungkin tengah tahunan. Sempat ngobrol sesuatu? Nah, sini kan membuat proposal kan dia juga punya usaha korden. Jadi misalnya pengajuan ke rumah sakit ke mana itu kan dia pakai proposal pengajuan.